warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin pada channel Buya Pasaman Timur di dalam akun Majelis Zikir Ma'rifatullah. Yang pada kesempatan ini seperti biasa kita akan kembali menayangkan tayangan mujakarah bersama guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khulidi, yang pada kesempatan kali ini beliau alhamdulillah sudah beserta kita dan ada tengah-tengah kita untuk menyampaikan berupa jawaban-jawaban dari apa yang akan nanti kita pertanyakan, yang terlebih dahulu nanti akan diawali dengan tausiah dari beliau. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa jemaah sekalian yang masih setia pada tayangan channel YouTube Buya Pasaman Timur. Baiklah, kita langsung pada inti acara, yaitu tausiah dari guru masjid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khulidi. Kita simak bersama. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Idinil lazi min jalmalika wa innal lazi bin jalalika wa innahu fin kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah wa itaqullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah, wabil khususon beribadah pada bulan Ramadan insyaallah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhiruz Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Insya Allah pada tayangan dan waktu yang diberikan oleh Allah, yang kita muliakan adalah segala kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan tentang makna hakikat daripada bulan Ramadan, yaitu bulan menahan. Adapun dari lanjutan tausiah dari tempo hari yang lalu, kepada sifat menahan ini perlu kita ketahui, tidak ada kekuatan yang pernah kita alami selama ini dalam rangka menahan apa-apa yang dibatilkan oleh Allah. Ini adalah titik lemahnya kita selama ini, 11 bulan yang berlalu. Gara-gara kita tidak bisa menahan dari apa yang diperintahkan oleh Allah, maka akhirnya tibalah kita penghujung daripada ketentuan dan kebenaran Allah, yaitu rahmatnya Allah yang turun pada bulan Sayyidul Ayyam ini. Bulan yang dimuliakan dari 1000 bulan adalah bulan Ramadan. Apa yang bisa kita jadikan sebagai ibadah pada bulan
yang dimuliakan ini. Hanya satu, yaitu bagaimana kita bisa menahan diri dari kedatangan tamu-tamu batil yang mengunjungi diri kita. Apa tamu batil yang mengunjungi kita? Inilah tamu-tamu hadas besar yang mengunjungi dan menguji kita pada perjanjian Allah, aufu bil augutullah, yaitu tepatilah janjimu, pada suatu bulan engkau akan diuji. Maka dalam mempersiapkan perperangan jihad melawan daripada kodrat-kodrat batil tersebut, atau disebut secara amaliyah sebagai kodrat hawa dan nafsu, inilah saatnya kita membenarkan. Di saatlah inilah kita menguji dan betul-betul kembali kepada diri fitrah kita. Mendirikan diri fitrah adalah sangat wajib bagi Allah, yang mana awalul wajibin alal insani hu maififatul illahi bizdiqoni. Ini saatnya. Awal mengenal diri itu adalah Allah. Ini kita kembali kepada kodrat diri kita yang sebenarnya. Bagaimana kita menyelamatkan diri dalam rumusnya Allah, yaitu 27. Hadirnya falakiyah di tengah-tengah jabariyah seperti ini. 2 angka hadir dalam penguasaan Ramadan, 27. Ini pun kita lihat banyak disalahartikan dalam bermakna dalam Al-Quran. Tidak melihat makna dari 27. Dalam rangka Allah mendirikan arasnya, kodratnya, kadarnya. Ingat, saya pernah menyampaikan, di dalam diri kita ini ada 3 kadarullah. Pertama dinamakan kadarullah, inilah kodratnya, wahyunya Allah pada alam, wujudnya pada kolbi. Kaharullah adalah zatnya Allah rohani bagi diri. Dan kamarnya rullah, inilah dikatakan nurani. Inilah diri fitrah. Kalau dikaji diri dalam diri, inilah dia. Munculkanlah yang dikatakan diri dalam diri ar-rajaban, ar-rajabi, ar-rajabu. Kemunculan hakikat diri yang sebenarnya. Dengan kita sucikan daripada sifat-sifat Allah dalam diri kita. Inilah akhir dari 10 dan 17 tadi yang akan memimpin, mengembalikan kita, memerangi hawa nafsu itu dengan mendirikan kesucian Allah dan mensucikan kodrat-kodrat Allah pada diri. Insya Allah di saat tausiah nanti kita akan kupas hakikat dari 27 itu. Tapi sebelum kita masuk kepada hakikat 27, perlu kita pahami persiapan perang jihad dalam melawan hawa nafsu ini. Kodrat apa yang harus kita siapkan? Apa yang dikatakan menahan? Ibarat kita diserang tapi tidak membalas. Inilah penyerangan yang tidak ada boleh membalas. Inilah godaan yang paling tertinggi. Masuknya hadas, sifat kekafiran, sifat kemunafikan. Ini mendatangi kita dalam ujian 3 perkara. Diuji akal kita dalam iman haus dan lapar. Diuji iman kita dalam rangka menahan nafsu. Dan diuji diri kita daripada menahan diri. Menahan haus dan lapar. Menahan daripada hawa nafsu. Menahan diri dari yang membukakan. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mana
yang bisa kita wujudkan. Mewujudlah daripada itu diri, sifat daripada Allah dalam diri. Ini memiliki tangga-tangga tauhid. Menahan diri, mempertahankan diri. Inilah dengan cara memunculkan sebuah diri yang berdiri. Inilah diri yang fitrah. Makanya kita rayakan setelah Lebaran kemenangan diri fitrah. Dari 7 kodrat diri fitrah tadi akan ditakbirkan kemenangannya setelah keberhasilannya berdiri di pada bulan suci. Bulan adalah berarti zaman atau masa. Kalau dalam masa suci ya kita menahan diri. Tapi diri apa yang dia tahan? Memwujudkan wujudnya Allah di dalam diri. Sifat fanafilah bagi diri kita yang tidak butuh makan dan minum. Wujud kodrat Allah berpihak semata-mata kepada Allah. Luput di dalam lamunan hayatullah. Dalam kecintaan, inilah kesempatan kita merasakan kehadiran Allah. Inilah bulan yang membuka kesempatan. Kenapa? Allah memiliki 2 kodrat. Ilahinas bersifat Tuhan dalam diri. Warabil alamin, ini bersifat Tuhan daripada sekalian alam. Ini sifat daripada abtarnya alif. Kenyataan Allah yang terwujud di muka bumi ini. Inilah kesempatan kita bermuka syafah dengan Allah dengan memunculkan diri fitrah. Demikian para hadirin. Insya Allah mudah-mudahan mudah dimengerti bahwasanya diuji akal kita dengan haus dan lapar. Diuji iman kita dari segala godaan. Dan diuji batin kita dari kehilangan tauhid kepada Allah. Mempertahankan tauhid kepada Allah. Inilah dengan meningkatkan diri fanafilah dan maujudullah. Ini akan terungkap nanti di dalam kajian sifat wujudnya, rajabnya diri. Munculnya diri pada posisi 27. Insya Allah dalam tayang lain akan kita saksikan dan akan kita tampilkan. Tapi dalam tayangan ini saya menekankan, tidak ada alasan kita marah kemanapun. Tidak ada alasan kita mengeluh. Tergantung apa yang kita pandang di dalam masa suci. Kalau ada beralasan dalam tempo masa suci kodratnya Allah, berarti ibadahnya hilang, amaliyahnya yang dapat. Di sanalah nanti kita di masa kita kaji 27 itu. Disinilah seluruh pengajian hakikat itu muncul. La maujudun ilallahnya juga muncul. Kodrat Allahnya juga muncul. Wujudullahnya juga muncul. Dan semuanya dalam maujudun illallah. Itu yang dikatakan menahan. Bukan kita berpihak kepada yang menguji, tapi berpihaklah kepada yang diuji. Perlihatkan kodrat itu. Nyatakan kodrat Allah pada dirimu yang tidak suka makan. Nyatakan kodrat Allah di dirimu yang tidak suka perempuan. Nyatakan kodrat Allah di dirimu yang tidak suka berbuat batil. Jangan kamu pikirkan perempuan batil dan makan dan minum. Untuk apa kita menahan tapi pikiran kita tidak bisa ditahan. Pandangan kita tidak bisa ditahan. Yang ditahan itu adalah kodrat yang akan disaksikan dalam perjalanan 27 ini. Di tayangan yang lalu saya sudah sampaikan. Sebulan penuh itu bukan hitungan Masehi. Hitungan Masehi itu bagi amaliyah hilal jadi sasaran. Tapi kalau iman halal jadi sasaran.
tapi batin hulul jadi sasaran. Kita harus tahu membedakan makom-makomnya kalau menjalankan perintah Allah. Dan inilah dari YouTube Buya Pasaman Timur selalu menghimbau. Jalankan perintah Allah dengan ilmunya. Inilah saatnya kita membuktikan kebenaran kajian itu. Jangan mengakui tanpa bukti. Insya Allah 30 hari dalam bulan Ramadan kita akan pandu para muslim dan muslimat. Pada wal mukminin dan wal mukminat akan kita bantu memandu dengan syiar-syiar kita. Kita akan keluarkan terus bantuan-bantuan kepada rohaninya para jemaah Islam untuk bisa mengalihkan pedomanmu kepada Allah dalam menjalankan perintahnya. Tidak ada sandar tempat mengadu kita di jalan apapun di dunia ini. Kalau perintah Allah, hanya kepada Allah kita mengadu. Paham kira-kira jemaah? Insyaallah. Silakan kalau ada yang dipertanyakan. Alhamdulillah Buya, dari tausiah Buya tadi sangat luar biasa sekali. Dan ternyata barulah kita memahami sebenarnya diri yang fitrah itulah yang harus ditahan. Tapi akan halnya dengan menahan ini Buya, karena hakikat dari menahan itu adalah menahan diri. Proses dalam menahan diri ini dengan apa dan bagaimana Buya cara untuk bisa menahan ini? Mohon petunjuk ya Buya. Apa yang besar dalam pandangannya? Nanti di dalam pekerjaan mensucikan 10 amal besar itu nanti, besar mana perhatianmu kepada yang kamu ijabkan dengan yang apa yang kamu dah hadapi. Kalau besar yang kita hadapi ini, maka kecillah nilai yang menguji kita. Inilah yang dikatakan la maujudun tadi. Apa wujud yang menjadi perhatianmu di dalam menjalankan 10 amal besar itu? Kita kan belum siapkan ini makomnya. Di tayang akan datang kita akan siapkan. Ya, insyaallah ya. Gitu. Itu yang dikatakan menahan. Nah, contoh kita umpamakan rambu-rambu di jalan. Belok kanan, rambu itu yang belok kanan, apa kita yang belok kanan? Kita yang belok kanan. Ya. Karena kita mengikuti rambu-rambu. Ya. Nah, tapi kalau kita tidak ikut rambu-rambu itu, ketentuan Allah, maka kita akan bertabrakan dengan rambu-rambu itu sendiri. Ya. Inilah peraturan. Peraturannya apa? Ibadah. Karena Ramadan itu ibadah, bukan amaliyah. Iya, iya. Paham? Insyaallah ya. Nah, gitu. Insyaallah. Ada yang tadi Buya sampaikan tentang hilal, halal dan hulul. Ini saya tadi sepintas dapat tapi hilang nih Buya. Mohon ini Buya, mohon penjelasan kembali Buya. Secara amaliyah kita butuh perhitungan hari, langkah dan bulan. Itu yang dinamakan hilal. Ada pertanda yang mengatakan dan mewujudkan. Nah, tapi secara iman kita harus berpihak kepada sifat halal yang telah dihalalkan. Ya, ya. Ya. Insyaallah. Nah, menahan yang dihalalkan. Iya. Berbeda sebelum Ramadan. Kita menahan dari yang tidak dihalalkan. Iya. Kalau di Ramadan kita menahan yang dihalalkan. Contoh makan. Melihat sesuatu yang dilarang. Pokoknya yang dihalalkan ditahan. Ini iman. Iya, iya. Nah, di ilmu itu hulul. Kembali kepada asal. Apa intisari dari puasa itu? Iya. Yaitu dikatakan dengan perperangan jihad. Ya. Iya, iya. Pantas. Duduknya kodrat al-qadar. Kalau di dalam kajian Yaumiddin
sifat din keislaman, Iya. qadar ini adalah wahyu. Karena dia jatuh pada posisi alam. Al-qadar la'il. Ingat. Lam alif lam batin. Il sir. Iya. Dua kodrat asal muasal semua jadi. Munculnya ujian kepada zat dan nurnya Allah. Iya, iya. Dalam menghadapi kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan, hadas yang tiga itu. Maka kita wujudkan kodrat itu menjadi suatu kodrat yang tidak bisa dikalahkan oleh kodrat ma selama 30 hari penuh kalau dalam iktikad amaliyah sebulan penuh. Sebulan penuh. Iya, iya. Jadi selama itu kita harus kuat di dalam satu pandangan itu ya. Yang Ya. tadi Buya maksudkan. Nanti yang 10 amal besar ini dalam satu waktu nanti dia 2 dikerjakan. Iya, iya. Nah, satu waktu sholat 2. Nah 5 kali berarti 10. Iya, Berarti 17 rakaat. iya. Nah, berarti 10 tambah 17 Dari 27. 27. 27 ya. Nah, inilah yang dikatakan 17 Ramadan itu.